Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1628. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menghilang ke udara. Tidak, raungan melengking bergema di seluruh dunia, dan di bawah telapak tangan Qingchen, tuan muda si Pang itu hancur sedikit demi sedikit. Aku membencinya. Sebelum tuan muda si Pang meninggal, dia menatap Qingchen dengan kemarahan, kebencian, kekesalan, dan bahkan penyesalan yang tak ada habisnya di matanya. Dia benci kenapa dia harus menargetkan Qingchen. Tetapi sekarang, penyesalannya sudah terlambat. Setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit, menghilang sedikit demi sedikit sebelum kemudian berubah menjadi ketiadaan. Apakah dia seorang ahli transenden? Dia adalah yang terbaik dalam semesta dan memiliki mimpi seumur hidup. Dia baru saja menerobos tetapi jatuh kurang dari setengah jam kemudian. Apakah ada ketidakmelatan di alam semesta ini yang berumur lebih pendek darinya? Dalam penyesalan yang tak ada habisnya, napas jiwa perlahan naik, dan ada kekuatan sama reinkarnasi yang mengalir antara langit dan bumi. Ini bukanlah kekuatan reinkarnasi yang dikendalikan ketika menerobos ranah transendensi, tetapi reinkarnasi hidup dan mati di seluruh lautan kosmik. Setelah kematian makhluk hidup, jiwa jatuh ke dunia bawah dan tubuh serta jiwa menghilang setelahnya. Lalu kematian, tetapi energinya tetap tidak hilang. Dasar bocah, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku berubah menjadi hantu. Dalam kehampaan obsesi, tuan muda si Pang melonjak, berubah menjadi hantu dan hampir jatuh ke dalam reinkarnasi. Menjadi hantu, apakah kamu masih ingin mendapat kesempatan menjadi hantu di hadapanku? Kata Qingchen. Dia mencibir dan lalu mengulurkan tangannya yang besar dan boom. Napas kematian keluar dari telapak tangan Qingchen langsung menutupi obsesi tuan muda si Pang. Tidak, bagaimana kamu bisa membalikan reinkarnasi laut semesta? Kekuatan macam apa ini? Jiwa tuan muda si Pang yang hancur merasa ngeri. Qingchen lalu mengabaikan suaranya. Qingchen hanya meraihnya dengan tangannya yang besar. Dan dengan keras, obsesi jiwa tuan muda si Pang hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Dia tercengang saat itu juga. Di depan Qingchen yang telah mengendalikan aturan kematian, tuan muda si Pang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk jatuh ke dalam reinkarnasi dan bangkit kembali di dunia bawah. Mati. Anak laki-laki ini benar-benar membunuh tuan muda si Pang. Mencekik. Saat ini, semua orang di lapangan yang melihatnya tercengang. Terjadi kesunyian untuk sesaat, keheningan yang mematikan. Melihat sekeliling, semua orang di lapangan tampak ngeri dan mengalami guncangan yang sangat besar di hati mereka. Apakah ini tuan muda si Pang? Satu-satunya kehidupan yang merupakan satu-satunya anak dewa si Pang pada saat ini telah mati seperti ini. Biarpun itu berarti menangkap lawan. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qingchen sebelumnya, dia pasti memiliki kesempatan ini. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia dengan santai membunuh tuan muda si Pang seperti meremas seekor ayam sampai mati. Orang gila. Pada saat ini, semua orang memandang Qingchen seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Mereka semua dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Kamu gila. Kamu orang gila. Wakil Komandan Luan Peng meraung, seluruh tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Dia melonjak ke langit dalam sekejap dan dengan suara mendesing dia terbang dengan liar menuju dunia luar. Dia ingin melarikan diri dari sini. Setelah melarikan diri dari iblis Qingchen ini, dirinya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu ingin pergi. Sudahkah kamu bertanya kepadaku? Kata Qingchen. Matanya dingin dan dia melihat ke arah Luan Peng dan acuh tak acuh. Kemudian dia mengangkat tangan kirinya sedikit, mengulurkan jari-jarinya dan menggenggam dengan ringan pada kekosongan dan bu. Seketika kekosongan di sekitar Luan Peng sepertinya membeku untuk sesaat dan seluruh tubuhnya terkurung di dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha ataupun berjuang, semuanya sia-sia dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun.
Orang kuat lainnya yang mengikuti Tuan Muda Sipang gemetar, gigi mereka bergetar dan mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Orang-orang ini pun seketika berlutut, dalam sekejap mereka gemetar seperti burung puyuh yang menunggu untuk disembelih. "Kalian pengecut," kata Wakil Komandan Luan Peng, dia meraung. Dia berkata dengan ngeri kepada Kincen, "Nah, jika kamu berani, bunuh aku." Sebagai Wakil Komandan pengawal Sipang, dirinya sangat mengenal Dewa Sipang. Sekarang Tuan Muda Sipang sudah mati, bahkan jika dia bisa melarikan diri di tanah telarang kegelapan ini hidup-hidup, dirinya tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. "Membunuhmu?" Kincen menatap Luan Peng dengan hati-hati. "Ya, Anda telah mencapai puncak transendensi dalam setengah langkah, dan bahkan menguasai jejak kekuatan reinkarnasi. Anda harus menjadi orang terkuat yang paling dekat dengan transendensi di antara kelompok orang ini, kan? Tidak buruk, tidak buruk," kata Kincen. Dia memandang Luan Peng dari atas ke bawah, seolah-olah sedang melihat ikan pada talenan, memikirkan cara memotongnya dan cara memasaknya. Yang hal itu membuat Luan Peng tiba-tiba merasakan rasa takut. "Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku jika kamu berani," kata Luan Peng. Dia berkata dengan ngeri, "Jangan khawatir, akan ada saat seperti ini. Tapi untuk saat ini..." Kincen melihat sumber kekuatan yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Sipang setelah kematiannya, dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Lalu dengan keras, Kincen tiba-tiba mengeluarkan jejak kekuatan aturan Dewa Sipang dari sumber yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Sipang, dan kemudian melanjutkan untuk memahaminya. Kekuatan aturan 4 arah muncul di benak Kincen. Sepertinya Kincen ini memberi Kincen pemahaman baru tentang aturan universe si Apenue. Pada saat yang sama, Kincen melihat sisa-sisa kekuatan sumbernya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Boom, cabang dari kekuatan asli ini tiba-tiba terpisah dan kemudian Kincen mengangkat tangannya dan dengan paksa menembus sumber kekuatan ini ke dalam tubuh Wakil Komandan Luan Peng. Dengan suara gemuruh, tiba-tiba tubuh Wakil Komandan Luan Peng melonjak dengan kekuatan reinkarnasi. Pada saat yang sama, dengan gemuruh, kekuatan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk di atas langit, berubah menjadi gelombang guntur yang menakutkan. Itu seperti awan bencana. Apakah itu awan kesengsaraan transendensi? Wakil Komandan Luan Peng akan menerobos ranah transendensi. Lalu, apa yang dilakukan Kincen? Dia benar-benar memasukkan jejak asal-usul Tuan Muda Sipang ke dalam tubuh Luan Peng. Apakah ini untuk membantu Komandan Luan Peng menerobos? Mengapa saya tidak bisa memahaminya sama sekali? Wakil Komandan Luan Peng adalah yang paling dekat menuju transendensi. Salah satu orang yang sangat mungkin untuk menerobos ke ranah transendensi. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan. Namun sekarang dia telah menembus jejak asal-usul Tuan Muda Sipang. Itu sudah cukup baginya untuk langsung menerobos ranah transendensi. Di samping semua orang nampak tercengang dan berdiskusi karena perilaku Kincen saat ini sangat aneh. Bukan saja dia tidak membunuh Luan Peng, tetapi Kincen malah membantu Luan Peng untuk menerobos ranah transendensi. Apa yang akan dia lakukan? Sementara pada saat ini Luan Peng menengadah ke langit dan meraung, dan aura tak berujung meletus dari sekujur tubuhnya. Itu bergemuruh, awan petir kesengsaraan takdir reinkarnasinya terus berkumpul di langit, dan dia akan mulai mengatasi kesengsaraannya itu. "Yah, itu berhasil," kata Kincen. Dia menatap ke langit mengangguk sedikit dengan senyuman yang muncul di sudut mulutnya. Di bawah tatapan semua orang, Kincen menoleh untuk melihat 7 orang yang tersisa. "Kalian bertujuh tidak buruk. Kalian masing-masing sudah setengah jalan menuju puncak transendensi. Mungkin kalian juga akan memiliki kesempatan untuk menerobos ranah transendensi," kata Kincen. Dia berpikir dan saat berikutnya, Kincen tiba-tiba mengangkat tangannya lagi dan segera, boom. Asal-usul Tuan Muda Sipang dipecah lagi menjadi 7 bagian dalam sekejap dan kemudian ditembuskan dengan parah ke dalam tubuh 7 bagian lainnya oleh Kincen. Suara mendengung. Di bawah tatapan semua orang, ke-7 orang ini tiba-tiba melayang di langit. Jubah mereka mengalir tanpa suara menunjukkan ekspresi kesakitan. Ledakan. Napas reinkarnasi yang mengerikan bergembang pesat dari tubuh ke-7 orang ini. Pada saat ini, 7 orang kuat ini bersamaan dengan Luan Peng, mereka semua naik ke udara dan melayang di langit. Dan dari tubuh mereka, aura reinkarnasi dan takdir yang menentang surga meledak.
menyatu dengan tubuh mereka sendiri, memicu kekuatan reinkarnasi dan takdir di dunia. Dalam sekejap, 8 orang kuat ini melayang di langit, seketika membentuk pemandangan yang mengejutkan. 8 ahli transenden puncak setengah langkah berhasil menerobos secara bersamaan. Dan hari ini, semua orang melihatnya sendiri. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen? Menyuntikkan asal mula transenden Tuan Muda Sipang ke dalam tubuh Luan Peng dan 7 orang lainnya. Apakah ini untuk membantu mereka menerobos ranah transendensi? Mungkinkah orang ini membunuh Tuan Muda Sipang dan takut dihukum oleh Dewa Sipang? Jadi dia ingin membantu orang-orang ini untuk menerobos ranah transendensi. Dengan cara ini dia akan menebus kesalahannya. Tetapi bahkan jika asal-usul transenden Tuan Muda Sipang disuntikkan ke dalam tubuh 8 orang ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos ranah transendensi? Untuk sesaat semua orang di samping terkejut, mata mereka terbelalak dan keraguan di hati mereka muncul. Karena mereka benar-benar tidak dapat memahami perilaku Qin Chen. Perlu Anda ketahui bahwa sumber transendensi Tuan Muda Sipang memanglah sakti. Jika ia mampu menyerap jejaknya, niscaya itu akan memicu nasib reinkarnasi dan harapan untuk menerobos ranah transendensi. Namun hal ini juga membawa risiko yang besar, karena bagaimana asal-usul orang kuat yang transenden bisa begitu mudah dipahami dan diserap. Jika Anda tidak berhati-hati, maka Anda tidak hanya tidak akan bisa menerobos ke ranah transendensi, tetapi Anda juga akan mengalami konflik akibat serbuan makhluk asing ke dalam tubuh Anda, kemudian meledak di tempat dan menghilang ke udara. Ini hanyalah pertaruhan hidup mati Anda. Jika ranah transendensi begitu mudah diterobos, maka alam semesta mungkin penuh dengan ahli transendensi. Pada saat ini di depan semua orang, Qin Chen mengabaikan komentar semua orang itu, tetapi Qin Chen menatap ke langit kepada 8 orang itu. Meskipun orang-orang ini dekat satu sama lain, namun tingkat kultivasi mereka sangat berbeda. Di antara mereka, Luan Peng adalah yang terkuat. Jadi aura reinkarnasi padanya juga yang terkuat. Ini telah memicu awan guntur yang tidak terlihat dan akan menerobos reinkarnasi kesengsaraan guntur. Adapun yang lainnya, ada yang hanya meraung kesakitan, sementara yang lain mengumpulkan kekuatan, masing-masing kurang dari 1. Sepertinya masih ada beberapa orang yang kurang. Ya, yang itu bisa membantu, kata Qin Chen. Matanya berkedip dan dengan raungan. Napas khusus reinkarnasi melonjak dari tubuhnya. Dengan membalikkan tangannya, kekuatan reinkarnasi ini langsung menembus ke tubuh beberapa orang. Tidak, salah satu master setengah langkah transendensi puncak langsung berteriak. Dia awalnya tidak mampu menahan aura asli Tuan Muda Sipang dan berada di ambang kehancuran. Dia akan segera menjadi penuh energi sekarang. Dia seperti balon yang langsung mengembang. Tidak, biarkan aku pergi. Tolong, biarkan aku pergi, kata pria itu. Pria setengah langkah puncak transenden memandang Qin Chen dengan ngeri. Dia meraung kesakitan, matanya penuh dengan memohon belas kasihan. Jika ini terus berlanjut, dirinya pasti akan meledak di tempat karena dia tidak tahan dengan kekuatan reinkarnasi. Namun Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya mengaktifkan kekuatan reinkarnasi di tubuh orang lain. Dan akhirnya dengan ledakan dan jeritan, tubuh pria itu meledak dan berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya sebelum kemudian menghilang di tempat. Seorang pria setengah langkah melampaui puncak transenden langsung jatuh seperti ini. Itu terlalu lemah. Ia bahkan tidak bisa menahan kekuatan sekecil ini. Bagaimana cara menembus transendensi? Kata Qin Chen. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang. Kemudian dia melihat kekuatan asli yang terbentuk setelah kematian orang tersebut. Qin Chen mengambilnya dan langsung menembuskannya kembali ke dalam tubuh orang yang tersisa. Tidak, orang-orang yang tersisa pun juga meraung, dan boom, beberapa orang memicu awan guntur kesengsaraan nasib samsara, satu demi satu. Tetapi 3 di antara mereka meledak di tempat, karena 3 orang itu tidak dapat menahan kekuatan sumber ini. Dan kekuatan asli yang terbentuk setelah kematian mereka juga ditembus ke dalam tubuh keempat lainnya oleh Qin Chen. Boom, dalam sekejap, awan petir reinkarnasi terbentuk di antara langit dan bumi. Energi reinkarnasi yang sangat besar berkumpul untuk membentuk awan petir yang menakutkan, yang langsung menutupi langit di atas tanah terlarang gelap. Saat berikutnya, kekuatan reinkarnasi yang menakutkan datang. Itu turun dan boom, kekosongan itu hampir terkoyak dan tempat itu juga berguncang seperti air mendidih. 4 master menerobos transendensi pada saat yang bersamaan. Ini sungguh pemandangan yang menakutkan.
Meskipun bakat dan kualifikasi Luan Peng juga yang lainnya tidak sebaik Tuan Muda Sipang, namun visi yang terbentuk saat mereka berempat menerobos bersama itulah hanya lebih kuat daripada Tuan Muda Sipang sebelumnya. Melihat kekuatan reinkarnasi, mereka semua mengubah warna mereka lalu mundur, tidak berani melakukan kontak sama sekali. Karena jika mereka tidak mencapai ranah transendensi dan melakukan kontak dengan kekuatan reinkarnasi secara gegabah, maka mereka berempat pasti akan mati. Apakah aku akan menerobos ranah transendensi? Kata Luan Peng. Dia memandang kekuatan reinkarnasi yang bergulir di langit dengan tidak percaya. Setelah melihat terobosan Tuan Muda Sipang sebelumnya, dia langsung mengerti bahwa dia sedang menerobos ranah transendensi saat ini. Begitu dia melewati reinkarnasi, jika nasibnya dirampok oleh awan guntur, maka Anda akan dapat memasuki ranah transendensi dan lalu mencapai transendensi tertinggi. Aku tidak tahu apa yang salah dengan orang ini, tetapi dia berinisiatif membiarkan kita menerobos menuju transendensi. Hebat sekali, begitu kita berempat menerobos, kita pasti bisa bekerja sama untuk keluar dari sini. Pada saat itu, kita akan memberitahu Dewa Sipang untuk membunuh anak ini. Kata Luan Peng. Dia dan 3 lainnya, mereka berempat, tidak bisa menahan perasaan gembira di hati mereka. Mata mereka bersinar dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Tuan Muda Sipang meninggal. Awalnya mereka berempat dipastikan akan mati, tetapi selama mereka bisa menerobos ranah transendensi, bahkan Tuan Muda Sipang tidak akan bahkan Dewa Sipang tidak akan membunuh mereka lagi. Satu transendensi sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan apa yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Ayo, Luan Peng meraung dalam hati saat dia menghadapi badai reinkarnasi yang mengerikan. Setelah menyaksikan terobosan Tuan Muda Sipang sebelumnya, mereka secara alami tidak lagi memiliki ketakutan yang tidak diketahui akan bencana guntur di depan mereka, melainkan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Karena mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa bertahan hidup. Bertarung. Namun sebelum badai petir yang mengerikan menerpa mereka, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit di atas mereka berempat, langsung menerima pembaptisan guntur di depan mereka. Duar, kekuatan reinkarnasi yang bergulir langsung berdampak, mengubah seluruh dunia dalam radius ribuan mil menjadi lautan kekuatan reinkarnasi. Dan itu adalah Qin-Chen. Apakah dia gila? Beraninya dia melawan bencana guntur reinkarnasi. Melihat sosok ini, semua orang pun kaget dan tidak percaya. Ini adalah bencana guntur transenden yang mengandung kekuatan reinkarnasi tanpa akhir. Apakah Qin-Chen mencari kematian ketika menahan 4 kesengsaraan guntur reinkarnasi dari keempat orang itu? Meskipun Qin-Chen sangat kuat, namun dia bukanlah orang yang menyebabkan bencana guntur ini. Namun pada saat ini, mata semua orang membelalak. Karena sosok Qin-Chen terlihat naik turun di dalam guntur bencana yang tak habisnya. Dan sejumlah besar kekuatan reinkarnasi dan bencana kehidupan diserap oleh Qin-Chen. Qin-Chen seperti ikan paus panjang yang menyerap air, lalu mengintegrasikan semua kekuatan guntur bencana ke dalam tubuhnya. Duar. Qin-Chen berdiri dalam reinkarnasi guntur dan malapetaka. Qin-Chen seperti Raja Dewa yang bertanggung jawab atas guntur, memandang semua makhluk hidup dari posisi yang tinggi, membuat kagum dunia. Apakah ini kekuatan reinkarnasi? Sungguh kuat, kata Qin-Chen. Di tengah guntur dan bencana yang tak ada habisnya, Qin-Chen berdiri dengan bangga di langit. Guntur dan bencana melonjak di sekujur tubuhnya dan matanya berkedip. Dari dalam tubuhnya, lapisan kekuatan reinkarnasi dan takdir terus melonjak seperti air pasang, terus naik turun. Kekuatan-kekuatan ini telah jauh melampaui kekuatan reinkarnasi dan takdir yang dimiliki oleh Tuan Muda Sipang setelah dia menerobos transendensi. Tidak cukup, kata Qin-Chen. Namun Qin-Chen melihat ke langit dan sedikit mengernyit. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menerobos ranah transendensi, maka kekuatan reinkarnasi dan takdir yang dibutuhkan pastinya merupakan angka astronomi yang lebih dari 10 kali lipat daripada Tuan Muda Sipang.